e-commerce-nya ada nggak gitu, karena orang ada beberapa yang memilih ke e-commerce gitu, karena apa ya, mungkin mereka mempertimbangkan dengan gratis ongkirnya atau mereka punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vini Jasmine, dan kali ini aku mau membahas ya mengenai bagaimana sih caranya supaya produk kita cepat laku gitu di pasaran. Nah, kalau ngomongin gimana caranya supaya produk kita cepat laku di pasaran, yang pasti kita sebelum kita menentukan suatu produk apa yang ingin kita jual, pasti kita sudah survei dong. Dari mana? Survei dari apa sih yang lagi in saat ini, atau misalnya kalau memang teman-teman memulai produk itu dari hal apa yang kalian suka, pasti kalian juga akan melihat bagaimana mangsa pasarnya ya gitu kan. Trennya seperti apa, itu juga harus diini dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti teman-teman kayak kalau sudah tahu gitu, berarti yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kalian value apa sih yang kalian berikan kepada customer. Bukan lagi kita jualan tuh tidak hanya kita jualan suatu produk, tapi value apa yang bisa kita berikan kepada customer. Mungkin kalau ngomongin produk, kayaknya semua produk tuh ada gitu, kayak misalnya baju, atau misalnya kayak hoodie yang aku pakai, hoodie A, hoodie merek B, merek C, kadang di tempat pabrik yang sama produksinya, ngambilnya juga sama, tapi apa yang membedakan mereka? Ada yang jual murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Apa sih value gitu? Kalau kita ngomongnya sebut merek misal H&M, Zara, itu kalau ya adalah beberapa produk yang maksudnya di pasaran sama, kenapa harganya bisa beda? Karena kita gini aja lah, kalau kita masuk ke Zara gimana pelayanannya, kalau kita masuk ke H&M gimana, terus kalau kita masuk ke toko biasa atau kita misalnya hanya online saja seperti apa. Nah, itu yang bisa membedakan. Cuman kalau teman-teman tidak bisa memberikan value lebih, ya kalian tidak bisa membuat suatu produk itu menjadi apa ya, yang dicari oleh customer, entah itu mau mahal murah. Sekarang kayaknya customer tidak hanya berpacu kepada harga yang murah, tetapi bagaimana dengan kualitas, apalagi kalau online ya, pelayanan juga dan sebagainya, after sale-nya bahkan sekarang juga harus diperhatikan gitu. Kalau dulu after sale itu hanya berpikirnya untuk B2B atau barang-barang yang buat bisnis to bisnis gitu. Kalau sekarang kita fashion aja gitu, mikirnya kayak after sale-nya gimana nih kalau misalnya kegedean atau misalnya ada reject ya kan, kalau barangnya tidak lengkap, itu namanya after sale. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan nilai-nilai ini ya, bagaimana produk kita bisa diterima di masyarakat gitu. Setelah kita sudah tahu produk mana dengan riset, dengan ini, terus value-nya apa, terus bagaimana brandingnya kita kalau memang kita punya brand sendiri. Meskipun misalnya kita tidak cetak brand sendiri gitu ya, tapi kita bagaimana caranya kita mengunggulkan toko kita gitu. Kalau misalnya kayak di dodolan, apa sih yang ingin disampaikan untuk orang yang berkesan jualan di dodolan ini sendiri? Ya pastinya orang akan mendapatkan pelayanan yang cepat, kita juga after sale-nya ada, kalau misalnya barang reject, barang kurang dan sebagainya, kita pasti akan bertanggung jawab. Jadi kita punya garansi di sana untuk pembelian di sini gitu. Jadi ada beberapa yang memang kita berikan lebih gitu. Jadi branding itu tidak hanya kalau kalian punya brand sendiri nih, maksudnya brand itu kayak produk brand sendiri, tapi toko kalian itu seperti apa. Kayak kalau misalnya teman-teman pernah baca bagaimana berdirinya Avian dulu ya kan, ya pasti tahu lah Avian seperti apa. Nah, kalau teman-teman belum tahu, cari aja deh sejarahnya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya apa ya? Selanjutnya balik lagi ke kualitas gitu. Kualitasnya seperti apa gitu. Kalau memang kualitasnya teman-teman bagus nih, tanpa kalian ngiklan aja, orang dengan senang hati akan bilang, beli jilbab di sana aja nih, di toko A gitu, atau kalau beli hoodie di toko B aja. Kenapa? Karena produknya bagus gitu, pelayanannya juga oke, harganya juga oke. Bahkan kadang ada orang yang sampai nggak apa-apa lah harga lebih mahal 10.000, 15.000, tapi di sana barangnya dijamin oke deh, terpercaya deh.
kirimnya juga cepat deh kayak gitu. Jadi balik lagi ke kualitas suatu produk gitu. Tapi kalau hanya mengandalkan harga murah tidak bisa guys. Jadi memang semuanya tuh harus berentetan gitu. Kalau harga murah semuanya juga ada gitu. Kalau kita sudah ngomongin 3 hal itu, yang berikutnya apa? Ya berikutnya adalah promosi sih gitu. Promosi ya, kalau memang harus untuk promosi berbayar ya nggak apa-apa gitu. Kalian harus perhitungkan, kalian harus punya budget sendiri untuk bisnis kalian. Berapa sih yang harus kalian keluarkan untuk branding suatu produk atau branding toko kalian gitu teman-teman. Jadi dibarengin juga dengan branding itu tadi gitu, biaya promosinya juga harus ada. Terus selanjutnya adalah branding, terus kita ngomongin promosi berbayar, dibarengin juga dengan mungkin kalau sekarang nih ya, kalau sekarang kan dunianya sudah online, semua serba online ya teman-teman, harus mengikuti yang namanya adanya sosial media. Temen buat tuh akun sosial media. Apa sih di sosial media di Indonesia ini yang lagi in banget? Banyak lah ya, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, ada Facebook juga gitu. Kalau mau banyak juga kalian bisa pakai halaman web juga. Untuk apa? Orang tuh kayak, oh ternyata memang bener ada nih produknya. Kalian bisa menjangkau lebih luas. Ketika kalian bisa menjangkau lebih luas, otomatis produk kalian juga akan lebih banyak diserap oleh masyarakat. Nah ini teman-teman juga harus pikirkan juga. Nah kalau udah seperti itu, selanjutnya apa lagi gitu kan pertanyaannya kalau sudah semuanya itu. Nah selanjutnya adalah kalian harus pergunakan yang namanya e-commerce. Orang tuh kadang belanjanya juga kadang ke e-commerce gitu. Kita oke lah, oh di sini kadang nyarinya ini terpercaya nih gitu. Instagramnya ada, webnya ada, terus mungkin TikToknya juga ada, Facebooknya ada. Nah, e-commerce-nya ada nggak gitu? Karena orang ada beberapa yang memilih ke e-commerce gitu. Karena apa? Ya mungkin mereka mempertimbangkan dengan gratis ongkirnya, atau mereka punya voucher dari e-commerce itu sendiri gitu. Jadi ya memang mau nggak mau semuanya harus digarap teman-teman gitu. Kalau ngomongin e-commerce apa sih yang sebaiknya harusnya digarap? Ya kalau ini sih tergantung sama produknya teman-teman gitu. Kalau kita ngomongin, kalau Shopee itu biasanya lebih cenderung ke fashion, kalau Tokopedia lebih cenderung ke elektronik, terus kalau Lazada lebih cenderung ke, aku sih nggak tahu sih kalau Lazada tuh lebih kayaknya 50-50 gitu deh. Nah TikTok terus gimana? Kalau TikTok sih kayaknya generasi muda gitu. Nah teman-teman, pasarnya di mana nih produknya? Kalau memang produknya menjangkau semuanya, digarap semuanya juga nggak apa-apa, tapi perlahan aja gitu, satu, jangan semuanya gini, karena nanti fokus kalian kalau nggak punya tim besar ya akan terpecah belah, dan itu tidak maksimal menurutku. Memang kita butuh semuanya nantinya, tetapi ini ya satu persatu, tahap per tahap gitu aja sih. Oke teman-teman, sedikit aja ya tadi sharing-sharing tentang tipsnya. Kalau teman-teman ada komen-komen gitu ya, atau mau mungkin tanya-tanya, atau mungkin ada masukan, bisa komen-komen di bawah. Oke, thank you sudah selalu lihat videoku ini yang sharing ilmu. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah and bye.